Itulah bedanya antara yang tahu bacaannya dengan orang yang faham tujuan maqasidus syariah dari sebuah dalil. Beda, kualitasnya beda antara orang yang cuma bisa membaca terjemahan sebuah dalil dengan orang yang faham sedalam-dalamnya cara beristidlal dan tujuan dalil tersebut. Karena tidak mungkin dia menggunakan satu saja untuk memahami sebuah konsep hukum di dalam dalil. Jadi harus ada korelasi dengan dalil-dalil yang lainnya. Nah, kebanyakan sekarang atau banyak orang-orang yang menganggap dirinya alim, padahal alim menurut bahasa Sunda enggak mau apa? Enggak mau mempelajari fan ilmu, cabang-cabang ilmu yang menjadi syarat untuk memahami sebuah ilmu. Jadi untuk mempelajari Al-Quran, kita harus mempelajari tafsir Al-Quran. Mempelajari teks Al-Quran harus mempelajari untuk mengerti, maksudnya untuk mengerti tekstual Al-Quran ya, harus mempelajari kitab tafsir Al-Quran. Dan untuk memahami kitab tafsir Al-Quran karya para ulama ahli tafsir Quran, perlu beberapa cabang ilmu yang menunjang untuk memahaminya. Sebelum memahaminya juga perlu beberapa cabang ilmu, disiplin ilmu untuk bisa membacanya. Membaca belum tentu memahami. Membaca bisa bacanya, belum tentu bisa dikategorikan langsung dikategorikan faham, belum tentu. Mungkin bisa baca bahasa Arab yang tertulis pada kitab tafsir, tapi belum tentu orang itu faham siyaqul kalam, redaksional yang digunakan oleh ulama tafsir tersebut, gitu kan, untuk menyampaikan sebuah maqasidus syariah, tujuan syariah dari ayat yang sedang beliau sampaikan tafsirnya. Ini mulai agak dalam nih, biar nggak goblok terus kita nih ya. Karena kata Rasulullah, di antara syarat akhir zaman, wa yaquluna ar-ruwaibidhatu, banyak ruwaibidah yang berbicara. Qila, ditanyakan kepada Rasulullah, wa mar ruwaibidhatu ya Rasulullah, apa itu yang disebut dengan ruwaibidah ya Rasulullah? As-safihu ya, dalam suatu riwayat as-safih bahkan menggunakan lafaz as-safih, yatakallamuna fi amril ammati, orang bodoh yang serampangan berfatwa, yang kalimat-kalimatnya juga jelek ya, propaganda, caci maki, contoh seperti itu, provokasi. Kemudian juga termasuk makna as-safih, kebodohan yang menganggap dirinya sebagai orang alim, yang ingin diakui sebagai orang alim padahal bodoh, yang ingin dianggap sebagai orang yang faham, dianggap sebagai orang yang pintar, safih, sehingga memunculkan dari sifat itu, dari sifat keakuan, pengakuannya akan memunculkan kesesatan. Yatakallamuna fi amril ammati, orang seperti ini di akhir zaman banyak berbicara, berfatwa di tengah-tengah umat tentang berbagai macam urusan umat. Banyak orang sekarang pada comot saja terjemahan Quran, pada comot saja terjemahan hadis. Siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka neraka jahanam bagiannya dan selama-lamanya kekal. Dalilnya ada. Kalau orang tersebut diajak dialog, oh ini dalilnya ada, ya kita juga paham haditsnya ada.
Tapi apakah Anda cuma membaca satu hadis ini saja, tidak pernah membaca yang lain? Di satu sisi menghalalkan darah orang lain ketika tidak sekelompok dengannya. Begitu kan, sekarang banyak yang begitu. Di satu sisi menghalalkan darah orang lain, bahkan halal mengkafirkan orang muslim yang lain, padahal jelas sholat, jelas hajian, jelas Islamnya, dihalalkan untuk mengkafirkannya karena beda tujuan politiknya. Tapi di sisi yang lain, jikapun ada orang yang menjadi teroris kemudian ditindak tegas karena melakukan provokasi, melakukan sebuah tindakan-tindakan yang membahayakan, menggunakan dalil siapa yang membunuh. Kenapa tidak juga menggunakan dalil hadis yang lainnya? Man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin ayyashaqqa asakum aw yufarriqa jama'atakum faqtuluh, kata Rasulullah. Ayo, mau pakai yang mana? Kalau kita tidak tahu tentang substansi sebuah dalil, apalagi beristidlal dengan tidak memiliki kompetensi ilmu, ya, disiplin ilmu untuk bisa memahami sebuah syarah hadis, kitab tafsir Al-Quran, hingga bisa paham tentang ayat Quran dan hadisnya secara redaksional hingga memenuhi pemahaman substansional. Kalau kita cuma mengandalkan tekstual saja, pasti asal comot ini yang saya suka, menurut saya ini yang cocok untuk menghadapi keadaan sekarang. Jadi dalilnya dalil suka-suka, kesananya dalilnya dalil uka-uka. Faham? Ini banyak sekarang, makanya ngaji terus. Jangan sampai mencukupkan diri ngajinya cuma ngaji berkah aja. Ngerti ngaji berkah yang saya maksud? Dogma. Ngerti dogma? Apa? Doktrin. Ini berkah nih, kalau enggak nanti kewalat. Berkah, kalau mau berkah begini, cuma itu doang. Gak pernah dididik tentang bagaimana mengerti nasikh mansukh, mansukhul ayah bil ayah, mansukhul ayah bis sunnah, mansukhus sunnah bil ayah, mansukhus sunnah bis sunnah. Gak pernah diajarkan, dididik tentang muqaranah fiqhiyah. Gak ngerti, baru ngedenger, ya pantas menyesatkan orang lain. Terlebih ketika punya gadget, punya alat untuk bisa memposting tulisannya, padahal tulisannya itu dia sendiri gak paham substansi beristidlal dan beristinbatnya. Saya jelasin gini aja belum tentu pada mudeng, baru ngedenger istidlal, istinbat apa, banyak yang begitu. Tapi di internet, di media sosial, sok-sokan kayak orang alim, ya, sok-sokan kayak orang alim, bahkan menyalah-nyalahkan ulama yang menjadi penasehat, yang masuk ke ranah pemerintahan, disalah-salahkan. Mencaci maki, yang caci maki siapa? Orang yang gak kebagian tempat karena jagoannya kalah, gitu intinya masih, ya kan? Jadi perebutan kekuasaan ujung-ujungnya nanti. Jadi tidak menyampaikan kebenaran walaupun menggunakan dalil. Afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jairin, tapi yang diungkapkannya juga kalimatul batil, pakai hadis untuk mempropaganda masyarakat, tapi yang juga dilakukannya kalimatul batil. Ya, itu banyak sekarang. Jadi membungkus perkara batil dengan dalil agama. Idza aradta an tatahakkama fil jahili fa'alaika kulla batilin bighrafi diniyin. Jika kau ingin membodohi, menguasai orang-orang bodoh, maka balut perkara batil, segala yang batil dengan dalil agama. Pasti nyaut tuh orang-orang awam, Allahu Akbar, bela gitu.
dipropagandakan kelompoknya saja yang harus diakui sebagai Islam, yang lain jangan sampai walaupun Muslim. Itu propaganda sekarang sudah terjadi. Jadi banyak propaganda sekarang lebih mempersempit makna kalangan Muslim atau kaum muslimin, hanya kelompoknya saja, hanya simpatisannya saja yang harus diakui oleh masyarakat umum sebagai Muslim, yang lain jangan. Itu banyak sekarang begitu. Nah, ini berarti ada yang salah dengan cara beragama orang-orang seperti ini, karena salah konsep untuk memahami agama, karena salah cara mempelajari agamanya. Tuh, jadi ada akar masalah. Apa? Males ngaji, males susah payahnya mempelajari ilmu, pengennya yang simpel, pokoknya asal diiming-imingi berkah, sudah itu ngaji ngarannya. Namanya ngaji, asal diiming-imingi berkah saja itu namanya ngaji sudah. Walaupun provokasi, walaupun apa namanya itu, dicocok tendok hidungnya kayak karpro, dianggap itu ngaji yang begitu. Hingga akhirnya mimbar-mimbar khutbah dikotori juga dengan pergejolakan politik, dibawa-bawa ke mimbar khutbah. Itu sudah terjadi sejak zaman dulu, sudah terjadi sejak zaman dulu. Ketika Bani Umayyah berkuasa, diharuskan para dai mencaci maki Sayyidina Ali, mencaci maki keluarga Rasul, karena afiliasinya berbeda, ya, dinastinya berbeda. Nah, sekarang juga sama, perebutan dinasti itu. Kalau Anda tahu, Anda menelaah, meneliti sejak lama, Anda bisa paham. Ya, jangan diam yang paham, ya, harus menjelaskan kepada umat. Ya. Karena kata Sayyidina Ali, kemunkaran banyak terjadi bukan hanya karena banyak orang yang berniat melakukannya, tapi karena yang faham, yang baik diam. Banyak orang yang faham, yang baik diam. Akhirnya orang yang melakukan kemungkaran menganggap kemungkaran itu adalah kebenaran. Hadisnya sudah saya pernah jelaskan di malam Jumat yang lalu, ya, tentang contoh caci maki dianggap afdolul a'mal, provokasi dianggap afdolul a'mal, karena dianggap perjuangan, dianggap jihad. Itu sudah diprediksi oleh Rasulullah dan sahabat, sudah diprediksi oleh Rasulullah. Nanti akan datang kan di akhir zaman seperti itu, yang mereka menyangka afdalu a'malihim, sebaik-baik amal perbuatan mereka yaitu caci maki, al-fahsyu wat tafahhush, cacian, makian, cercaan. Itu sudah terjadi dulu ketika pergejolakan para penguasa berebut kekuasaan di zaman Bani Umayyah, ya, itu sudah seperti itu. Dan memang yang namanya sejarah itu akan terulang, hanya pelakunya saja yang berbeda. Paham ya? Sejarah itu bisa terulang, hanya pelakunya saja yang berbeda. Ngaji yang benar lah, ngaji yang benar. Ini segini mah kita gampang, ini masih dasar, ya, masih dasar saja. Jenengan orang mudang bingung gitu kan. Ya, mudah-mudahan mudah-mudahan faham, diberikan pemahaman oleh Allah, dimudahkan faham. Karena baru mendengar istilah-istilah yang barusan ini, padahal istilah-istilah untuk kalangan pemula. Gimana kalau nanti istilah-istilah usul fiqih, istilah fiqhiyah, ya, ini lebih luas lagi. Ilmu kita perlu diperluas.